Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cahaya yang budiman. Hari ini kita masuk ke bab 5 dari buku media pembelajaran. Dan tema kita adalah media visual, media yang paling sering digunakan tapi seringkali tidak dimaksimalkan. Yuk kita bahas. Yang pertama, apa itu media visual ya? Jadi media visual itu adalah media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung suara atau gerakan. Media ini menyampaikan pesan melalui bentuk visual seperti teks, gambar, warna, dan simbol. Di sini ya, contohnya seperti gambar foto, grafik tabel, bagan, poster, komik, peta, diagram, atau alat peraga diam seperti itu. Kemudian media visual ini sangat efektif untuk memperjelas konsep atau menyederhanakan hal yang kompleks. Kemudian yang kedua, yakni fungsi ya. Kenapa media visual itu penting? Ya, menarik perhatian yang pertama, warna, bentuk, dan gambar itu bisa jadi pemantik fokus siswa dan juga memperkuat daya ingat visual, membantu otak menyimpan informasi di sini ya. Bisa menjelaskan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, misalnya struktur sel atau bangunan. Nah, kemudian di segmen ketiga ya, jenis-jenis media visual di sini berdasarkan bentuk dan fungsinya. Media visual dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media grafis. Contohnya seperti gambar, foto, bagan, grafik, poster, flipchart, dan kemudian fungsinya itu bisa menjelaskan proses, perbandingan, urutan, serta menggambarkan konsep yang tak kasat mata. Kemudian ada media papan, ini contohnya seperti papan tulis, papan flannel, papan magnetik. Adapun fungsinya itu untuk menempelkan materi tempel. Nah, ini bersifat interaktif dan fleksibel. Kemudian ada media 3 dimensi ya. Ini contohnya seperti model, miniatur, boneka, anatomi, diorama, ataupun yang lain. Kemudian fungsinya itu untuk menyediakan pengalaman nyata, sangat cocok untuk siswa SD dalam tahap operasional konkret. Kemudian yang keempat, ini adalah prinsip desain visual. Jadi tidak semua gambar efektif. Agar media visual bekerja maksimal, perlu memperhatikan prinsip desain. Kemudian ada keseimbangan ya, atau balance. Kemudian ada dominansi dan penekanan, dan terus ada keselarasan warna dan bentuk. Dan yang terakhir ya ini kesederhanaan. Terus kemudian ada kejelasan juga. Dan di sini kemudian saya akan kasih tips. Jadi saat menjelaskan struktur atau hubungan, untuk menjelaskan lokasi, peta atau denah, dan ketika kita ingin menarik perhatian tanpa suara, itu sebagai alat bantu presentasi atau diskusi. Nah, sahabat cahaya, media visual adalah jembatan antara kata dan makna. Ia membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret dan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Namun media visual hanya akan efektif jika didesain dengan prinsip yang tepat dan digunakan dalam konteks yang sesuai. Kemudian di bab selanjutnya kita akan membahas media audiovisual yang menggabungkan kekuatan suara dan gambar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.